viral, dan viral. Siapa sangka seorang TKW asal Banten yang dulunya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab, kini jadi perbincangan dunia maya setelah dinikahi oleh seorang pangeran Arab dengan mahar yang bikin semua wanita iri. 1 lemari penuh permata. Gimana ceritanya bisa sampai begini? Yuk kita kupas tuntas kisah viral ini. Ini adalah Vega Story, kisah-kisah dari para pahlawan devisa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Namanya Aisyah, perempuan sederhana dari Serang, Banten. Lulusan SMA yang memutuskan menjadi TKW demi menafkahi ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Tahun 2019, ia berangkat ke Arab Saudi lewat jalur resmi. Awalnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga terpandang di Riyadh. Gajinya kecil, namun Aisyah dikenal rajin, jujur, dan tak pernah mengeluh. Tapi siapa sangka, kerja keras dan kesederhanaannya itu diam-diam diperhatikan oleh pangeran muda, putra keempat dari majikannya sendiri. Ia sering melihat Aisyah dari kejauhan saat gadis itu menyiram bunga, menjemur pakaian, atau membaca Al-Quran di pojok taman rumah. Ibu majikan Aisyah, seorang wanita bangsawan yang penuh wibawa, mendadak berubah sikap. Tatapan hangatnya menjadi dingin, perintahnya tak lagi ramah. Suatu sore, Aisyah dipanggil ke ruang tamu. Di hadapan tamu-tamu keluarga, ia dipermalukan. "Kau pikir siapa dirimu bisa menarik perhatian darah biru?" bentaknya. Aisyah berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba dianggap sebagai penggoda. Ia hanya bekerja, memasak, membersihkan rumah, mencuci baju. Tak pernah satu kali pun ia mengangkat muka saat bertemu laki-laki. Tapi ternyata ada yang memperhatikannya. Sang pangeran, putra keempat dari keluarga bangsawan itu, Pangeran Abdul Rahman, diam-diam menyimpan rasa. Setiap hari ia hanya melihat dari jendela, mengamati Aisyah berjalan cepat membawa cucian, atau duduk di taman membaca Al-Quran. Bagi pangeran yang terbiasa melihat wanita berhias dan penuh kemewahan, kesederhanaan Aisyah terasa seperti oase di padang tandus. Setelah dimarahi, Aisyah hampir dipulangkan. Tiketnya ke Indonesia sudah dipesan. Tapi satu malam sebelum keberangkatannya, sopir keluarga datang tergesa. "Nona Aisyah, ada yang menitipkan ini untukmu." Sebuah kotak kecil dibungkus sutra. Isinya surat tangan dan kalung mungil bermata hijau. "Aku tahu kamu bukan perempuan biasa. Kamu lebih berharga dari emas di kerajaan ini. Izinkan aku mengenalmu lebih dekat. Abdul Rahman." Aisyah terkejut. Kalung itu ia sembunyikan. Suratnya ia sobek. Namun hatinya mulai bergetar. Ia tahu itu tidak benar. Ia hanyalah pembantu, tak pantas didambakan bangsawan. Namun usaha sang pangeran tak berhenti. Ia mulai menitipkan hadiah-hadiah kecil lewat sopir. Tasbih, buku doa, sajadah bersulam nama Aisyah. Semuanya ditolak Aisyah, namun rasa di dadanya sulit dibendung. Puncaknya, ketika Aisyah tengah sholat duha di masjid kompleks perumahan, pangeran datang diam-diam. Duduk di pojok belakang, menunggu Aisyah selesai. Lalu menghampiri dengan hormat. "Aku bukan mencari wanita cantik yang dipoles make up. Aku mencari wanita yang bisa menjadi cahaya rumah tanggaku. Dan itu kamu." Aisyah menunduk. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Saya cuma pembantu, Tuan. Mana mungkin saya pantas mendampingi orang seperti Anda?"
Namun pangeran itu tetap berdiri tegak dengan tatapan yang tak pernah berubah. Kamu tidak tahu betapa berharganya hatimu. Rumor ini makin memanas. Keluarga kerajaan murka. Pangeran diminta bertunangan dengan putri duta besar dari Qatar. Sebuah perjodohan politik yang telah dirancang lama. Tapi Abdurrahman menolak mentah-mentah. Saya sudah jatuh cinta pada Aisyah dan saya tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Ayahnya murka, ibunya menangis. Para penasihat menyarankan untuk mengurung Abdurrahman. Tapi sang pangeran mengambil langkah yang mengejutkan. Ia meninggalkan istana. Dengan hanya membawa beberapa orang kepercayaannya, ia keluar dari pengaruh kerajaan dan tinggal sementara di Kuwait. Di sana, ia menghubungi Aisyah. Ia menunggu hingga visa dan izin resmi Aisyah selesai. Jika aku harus kehilangan mahkota demi mendapatkanmu, maka aku rela. Setelah melalui berbagai penolakan, hinaan, dan tekanan dari keluarga bangsawan, akhirnya sang pangeran membawa Aisyah pergi meninggalkan istana. Mereka menetap sementara di Kuwait, tempat yang jauh dari bayang-bayang kekuasaan keluarga kerajaan. Di sanalah sebuah keputusan besar diambil. Tanpa pesta megah atau undangan para bangsawan, pernikahan sederhana namun sakral digelar di sebuah villa pribadi. Hanya beberapa tokoh agama dan kerabat terdekat yang hadir. Mahar pernikahan mereka bukan sekadar cincin emas atau mas kawin biasa. Sang pangeran memberikan 1 lemari penuh permata, bukan perumpamaan tapi nyata. Lemari besar berukir motif Arab kuno, dilapisi emas murni, dan di dalamnya tersimpan kalung berlian, gelang safir, cincin zamrud dan batu-batu mulia lainnya. Nilainya lebih dari 30 miliar rupiah. Namun sang pangeran berkata dengan tenang, semua permata ini hanyalah simbol. Yang lebih berharga dari semuanya adalah ketulusan dan kesucian hatimu. Kabar pernikahan mereka mulai tercium media lokal. Awalnya hanya rumor di kalangan sosialita. Namun ketika foto-foto Aisyah mengenakan gaun putih sederhana dan hijab lembut tersebar di media sosial, netizen pun heboh. Ia disebut sebagai Cinderella dari Banten, perempuan biasa yang berhasil meluluhkan hati pangeran. Namun Aisyah tidak berubah. Ia tetap rendah hati. Ia tak memamerkan hartanya, tak mencari sorotan. Ia lebih memilih membangun yayasan pendidikan untuk anak-anak yatim dan du'afah di kampung halamannya di Banten. Setiap bulan, ia rutin mengirim bantuan, membiayai sekolah adik-adik yang dulu senasib dengannya. Kini, Aisyah tinggal di Dubai bersama sang suami. Dari pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, ia telah menjadi istri bangsawan yang disegani. Dari pelayan menjadi dermawan. Dan semuanya bermula dari kesabaran, kejujuran, dan hati yang bersih. Kini, Aisyah menjalani hidup yang jauh dari sorotan Amera. Ia tidak menyesal pernah dihina, dituduh, bahkan nyaris dipulangkan paksa. Semua luka itu justru mengantarkan pada takdir yang tak disangka. Menjadi istri dari seorang pangeran yang mencintainya dengan tulus. Namun di balik kisah bahagianya, Aisyah tahu tidak semua TKW seberuntung dirinya. Masih banyak yang terjebak dalam kekerasan, pelecehan, dan pengkhianatan. Aisyah memilih diam bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar bisa menyampaikan pesannya lewat perbuatan, memberi, membantu, dan menguatkan mereka yang sedang berjuang seperti dulu dirinya. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Aisyah bukan hanya kisah bahagia, ia adalah harapan yang lahir dari keterpurukan.
Seorang gadis desa yang dulu tak punya uang untuk beli sandal baru, kini menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia. Tapi apakah Aisyah mencapainya tanpa luka? Tidak. Justru luka itulah yang membentuk jalan takdirnya. Ketika orang lain melihatnya sebagai pembantu biasa, Allah melihat hatinya. Ketika majikannya mengusir, langit membuka jalan. Saat keluarga kerajaan menghina, justru cinta yang sejati datang menyelamatkan. Di balik lemari permata, ada air mata. Di balik maharnya yang mewah, ada hati yang pernah dihancurkan. Dan di balik setiap ujian yang ia terima hari ini, ada malam-malam penuh doa di pojok kamar kecil yang dulu bahkan tak punya jendela. Aisyah tidak pernah mimpikan jadi istri bangsawan. Ia hanya ingin bekerja demi keluarga. Tapi takdir menjemputnya dengan cara yang tak masuk akal. Dan seperti kisah Yusuf yang difitnah, tapi kemudian ditinggikan, Aisyah pun diuji sebelum dimuliakan. Ini bukan hanya tentang mahar 30 miliar atau suami berdarah biru. Ini tentang harga diri seorang perempuan sederhana yang tidak pernah menjual kehormatannya, meski dunia merendahkannya. Dari kisah Aisyah, kita belajar satu hal. Jika niat kita lurus, maka jalan yang bengkok pun bisa Allah luruskan. Saudaraku, hidup memang penuh ujian, tapi jangan pernah meremehkan kesabaran dan jangan takut menjadi orang baik, sekalipun dunia tak melihatnya. Sebab Allah tidak tidur, Dia melihat air matamu, jerih payahmu, dan keteguhan hatimu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Aisyah tentang bagaimana keikhlasan mengubah derita menjadi kemuliaan. Jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan subscribe channel Vega Story. Karena di balik wajah-wajah pahlawan devisa, ada cerita yang menunggu untuk didengarkan. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.